Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue kedatangan tamu nih dari Turki nih, masuk Indonesia. Gila kan? Siapa lagi nih? Wah, gila. Coba kenalin bro. Jadi lu bro, coba kenalin dulu dong. Satu coba, gue pengen tahu dong. Coba dari siapa dulu nih? Rais dulu coba. Oke, jadi kenalin nama gue Rais Akmaril. Apa? Ya, kenalin nama gue. Ya. Oke, iya. Iya, kenalin. Aduh. Oh iya. Satu ya. Oke. Asikin aja ya kan. Oke, santai. Nama gue Rais Akmaril, Abdur Rashid. Panggil aja Rais lah. Ya, Rais aja. Terus gue di Istanbul University jurusan psikologi. Udah. Itu aja kan? Oke, mantap. Terima kasih buat Muhammad Diaulahak. Ibrahim, kenalin diri lo. Namanya Ibrahim. Nama lengkap gak saya, ntar ada yang nge-stuck lagi. Aduh. Siap. Asli Depok, kuliah di... Ketika gue mau nge-stalk nih. Yang kakak udah full yang ngantri. Asli Depok, kuliah di Turki, Sakarya, Uygulamalı Bilimler Universitas. Jadi kayak ini ya, kayak apa sih? Institut Sakarya. Terus gue ngambil teknik mesin. Itu jurusan teknik mesin. Oke. Nah, itu aja sih. Iya sih. Firly butuh kenalan nggak, Fir? Biar kita kenal semuanya gitu, Fir. Kita udah sama nih, alma mater nih. Coba, Fir, kenalin dulu, Fir. Oke. Ya, juga kenal sama kita, Fir. Oke. Begitu kenalin, nama gue Firly Juli Praitno. Gue dari Universitas Bina Insani. Sama kayak si Faik. Kita dari universitas yang sama. Iya. Gue dari... Mantap. Gue jurusan Sistem Informasi. Iya. Cuman perbedaannya gue sama dia, perbedaan gue sama dia cuma beda prodi doang. Kalau gue informatika, dia sistem informasi gitu. Perbedaannya itu doang. Gitu. Sama-sama satu fakultas, sama-sama satu fakultas. Bedanya gue TI, dia SI gitu. Sama-sama di Bekasi juga. Ya. Emang sih kita nggak bisa jauh gitu. Iya, kita beda planet, beda negara juga kan. Iya. Bekasi ada corona Bekasi. Wah, ada corona nggak? Bekasi adalah corona mah banyak Bekasi corona. Corona sampai luar planet ya data ya. Hebat juga corona nih. Sampai luar planet hebat juga sih corona nih. Iya. Sebenarnya gue pengen pengen cerita gitu tentang di Indonesia gitu. Jadi gue pengen tahu nih perbedaan Indonesia sama Turki itu gimana gitu. Kondisinya gimana di sana. Adanya corona itu gimana gitu. Apakah mungkin beda ataupun dari segi ekonominya ataupun dari segi masyarakatnya gitu kan pasti masing-masing negara tuh pasti mempunyai perbedaan lah antara ekonomi dan masyarakatnya gitu kan. Iya, pasti berbeda. Nah, di sini gue pengen nanya dulu gitu. Di Turki itu apa sih namanya? Yang gue tahu kan Turki itu negara Muslim gitu ya. Yang pertama di Turki itu kan pertamanya yang gue tahu itu negara Muslim gitu. Iya, mayoritas Muslim. Pasti kan otomatis yang namanya mayoritas Muslim itu yang namanya beribadah lah ya. Beribadah itu nomor satu lah ibaratnya. Nah, di Turki sendiri ini pun tarawih pun itu ini bisa apa sih namanya? Apakah di sana itu melalui sendiri-sendiri di rumah seperti kita nih yang di Indonesia ataupun memang ada perbedaan lain gitu tentang ibadah ataupun apa gitu? Ya, kebijakan tentang beribadah di sana. Baik. Ini siapa nih yang jawab duluan nih siapa nih? Ya udah terserah enggak apa-apa. Siapa aja, Seth? Siapa aja? Ya, jadi sebenarnya kalau dari segi ibadah, bener tadi kan Turki itu negara Islam ya. 90% tuh orang Islam di Turki tuh. Alright. Ya. Nah, terus dari gitu ini kan ibarat kata nih negara dengan 1.000 masjid lah, 1 juta masjid. Di mana-mana tuh pasti ada masjid. Nah, untuk menghadapi pandemi corona ini, pemerintah memutuskan bahwa sholat taraweh, sholat berjamaah itu dilarang. Bukan dilarang, maksudnya bukan sholat taraweh yang dilarang, tapi maksudnya dilarang untuk sholat di masjid. Iya. Hanya saja kalau misalnya azan kayak azan kayak qomat itu alhamdulillah masih ada gitu, masih terdengar lah sama kita. Sama ya ke Indonesia ya. Berarti sama lah ya, ibaratnya kayak sama lah kayak Indonesia lah gitu. Beribadah dari rumah ya. Beribadah dari mungkin dari daring lah ya, kayak istilahnya tuh kayak daring online ataupun segala macam gitu kan. Kita udah online lah gitu kayak ngedengerin kajian gitu kan serba online gitu kan. Betul. Cuman di sini bukan artinya bukan artinya tidak mengikuti kegiatan ibadah gitu ketika Ramadan gitu kan, tapi merubah dengan cara daring gitu karena emang situasi sekarang gitu kan kayak
banyak ada bener-bener kayak wabah gitu kan yang bener-bener nggak bisa dicegah gitu kan. Apalagi kan banyak penduduk gitu, kalau misalnya saling berdekat-dekatan gitu kan katanya emang virus itu kan bisa menular dari mana aja gitu kan, dari segi mana aja kita nggak tahu nih yang bener-bener sakit itu di mana gitu kan, yang bener-bener batuk yang sedikit itu gimana, yang bener-bener panas itu gimana gitu kan, kita nggak tahu gitu. Mungkin ya kan banyak orang gitu kan, apalagi kalau misalnya sholat berjamaah gitu kan, khususnya sholat berjamaah nih kan, pasti yang namanya sholat berjamaah pun ya gitu, pasti banyak orang gitu kan, otomatis kan dempet-dempetan lah, yang namanya shop ya, satu shop itu kan pasti berdempet-dempetan orang gini kan, ya kita berjaga 1 meter tuh ibaratnya kayak gimana ya, menurut gue tuh bukan gimana ya, kalau kita sholat tuh nggak meluruskan shaf gitu kan, otomatis kan pasti kalau misalkan dalam Islam tuh meluruskan shaf itu kan penting gitu ya, deket-deketan gini kan, bahu dengan bahu gitu kan. Nah tapi sedangkan ada corona gini ya kita harus mengikuti kebijakan bahwasanya kalau misalkan setiap apapun aktivitas itu maupun ibadah segala macam ya harus diperbedakan antara jarak 1 meter lah gitu buat ini. Tapi kan itu sebenarnya ya gimana ya kalau menurut kita gitu ya. Aneh juga sih sebenarnya kalau ibadah kayak gitu kan. Ibadah gitu sebenarnya aneh juga gitu. Gue bingung gitu kan. Kita mau ibadah kayak gimana gitu. Padahal kan sesuai ketentuannya kan bahwasanya Islam mengajarkan kalau kita itu buat saling meluruskan shaf kan, sausupam kan meluruskan shaf gitu kan. Tapi di sini tuh kita tidak bisa gitu karena ada pandemi COVID-19 yang benar-benar ya mengguncang seluruh dunia lah, bukan Indonesia doang, emang benar-benar seluruh dunia gitu. Nah, itu kayaknya Boim bisa membahas itu tuh. Boim coba. Terima kasih. Ibrahim nih coba nih. Soalnya Boim tuh syekh dia. Wah, subhanallah, syekh. Apaan nih Rais? Masyaallah. Besarkan hal gitu kan. Coba Im, bahas Im. Tentang apa nih jadi? Menurut pandangan lu di Turki itu gimana tentang corona gitu? Apakah gimana gitu kan? Pasti lu tau lah. Ya, sebenarnya sih ya untuk segi warganya itu memang beda jauh sama Indonesianya. Masih pengen keluar di rumah dan segala macam, tapi yang beda itu mereka lebih apa namanya sih nurut gitu sama pemerintahnya. Di sini udah nih beberapa minggu tiap akhir pekan itu kita ada total lockdown, jadi nggak boleh keluar sama sekali penduduk sama satu pun ya, itu dari pemerintah. Bahkan minggu lalu pun itu kan tanggal 22 ya kalau nggak salah 23 itu ada kayak hari nasional gitu, jadi libur nasional. Jadi itu dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu libur total lockdown, nggak boleh keluar sama sekali manusia gitu ya. Nah itu salutnya itu penduduk Turki benar-benar nggak ada yang keluar, benar-benar di rumah, dan ya udah jadi menurut pemerintah gitu. Mungkin situ beda salah satu perbedaan yang paling cocok dari masyarakat Indo sama masyarakat Turki gitu ya, pun aneh. Terus lagi di sini ya karena mungkin medis itu benar diperhatikan sama pemerintah, itu sekarang aja ada sekitar hampir setengah dari total yang terserang wabah virus corona ini udah hampir sembuh. Udah dari total 122.000 orang jiwa yang kena, udah sekitar 50 ribuan, 53 kalau salah itu udah sembuh, alhamdulillah udah sembuh. Nah, maksudnya ini kita dalam beberapa bulan ini yang sebelumnya itu kita udah memprediksi bakal outbreak, bakal benar-benar total banyak yang kena gitu. Sekarang udah mulai kelihatan dengan ada lockdown ini, dengan masyarakatnya yang menghimbau pemerintah, ikutin himbau pemerintah, kelihatan nih mulai grafiknya naik yang sembuh gitu. Nah, kedepannya nih sekitar mungkin kalau aneh ini sekitar sebulan 2 bulan lagi nih, insya Allah udah hilang kalau di Turki. Teman, kita harus masyarakat Indonesia juga harus berikhtiar gitu sama pemerintah, ya meskipun ya gitu susah sih ya. Tapi bisa lah. Kita harus ikut dengan pemerintah gitu. Gue paham. Gue bisa. Gue nambahin. Iya kalau harganya kan Istanbul tuh kota terpadat di Turki ya, padat banget. Iya itu. Umatnya paling banyak dah. Tapi ke Jakarta gitu ya Isa. Iya, sama ke Jakarta. Alhamdulillah nurut nih. Ibarat kata nih di depan jalan gua aja, depan jalan sama gua. Itu orang tuh 1-2 orang lah bisa dihitung jari, orang kagak ada. Bahkan kalau misalnya emang kata Boim tuh tadi yang kalau akhir pekan lockdown itu emang udah kagak ada. Sepi emang parah udah. Kalau boleh tahu epicentrumnya di negara Turki itu di mana ya? Kota apa? Kalau di Indonesia kan epicentrumnya kan di Jakarta nih.
Karena banyak banget Jakarta. yang Ya, Jabodetabek ya, dari Jakarta. Jabodetabek lah ya. Iyalah Jabodetabek. Iya, Ini Jabodetabek. benar-benar di Istanbul. Bahkan waktu kapan ya? Terakhir kali tuh saya sempat ngobrol tentang corona gitu juga. Itu Istanbul tuh sampai 60%-nya dari total corona gitu loh. Mungkin nggak tahu sekarang udah berapa. Sekarang udah nggak tahu berapa gitu kan. Dibanding kota lain tuh jauh banget ini perbedaannya Istanbul sama kota lain yang Sama ya. Tapi alhamdulillah gitu pemerintahnya tuh tegas, pemerintah Turki. Bahkan untuk orang umur 20 tahun itu 20 tahun ke bawah itu nggak boleh keluar sama iya itu Rinpa bilang ada pengecekan gitu. Nah itu dia sih. Mungkin sebelum kita makin jauh ke depan, mungkin harus ada yang dinotis di sini tentang kebijakan yang diambil pemerintah. Kalau untuk Indonesia sendiri sebenarnya bukan lockdown. Di Indonesia kita PSBB. Iya, kita tuh PSBB. Iya, PSBB. Atau pembatasan sosial berskala besar. Ya. Sosial berskala besar. Jadi, bukan lockdown, beda. Jadi mungkin karena itu juga kesadaran masyarakat di semua daerah, nggak cuma di Bekasi, Jakarta atau yang lain, yang telah melaksanakan PSBB itu kesadarannya kurang gitu. Karena peraturan memang dari peraturan juga beda-beda kan antara lockdown dengan PSBB itu. Betul. Mungkin kalau sebenarnya sih yang gue lihat kalau di Turki, di Istanbul, penerapan lockdown, kebijakan lockdown pasti berbarengan dengan peraturan-peraturan, regulasi-regulasi di sana kan yang harus dilaksanakan. Iya. Tapi berbeda dengan di Indonesia, apalagi di Jakarta. Semenjak penerapan PSBB itu sudah dari 3 minggu yang lalu ya. Kalau 3 minggu yang lalu. Kalau menurut pandangan saya sendiri sih masih kurang efektif penerapan PSBB itu. Sehingga yang tadi targetnya hanya 2 minggu, maka pemerintah harus mau nggak mau diperpanjang waktu PSBB-nya. Jadi 2 minggu kemudian, 2 minggu lagi gitu. Entah sampai kapan sih sebenarnya. Karena kurangnya kesadaran masyarakat itu sih kalau di Indonesia mah. Menurut saya. Iya betul. Gue pengen nanggepin pertanyaan teman gue tadi. Ya menurut gue sih perbedaan antara Turki sama Indonesia itu nggak beda jauh ya. Maksudnya bedalah sedikit gitu. Cuman kesadaran orang Indonesia dibandingkan negara Turki itu beda jauh gitu. Iya. Ya lo tau sendirilah mayoritas Indonesia tuh gimana sih dibandingkan negara luar negeri gitu kan yang kita benar-benar tahu gitu kan. Pastilah mulai dari pemikiran yang leluasa itu pasti lebih unggul gitu dibandingkan orang di Indonesia gitu. Apalagi kan kebijakan pemerintah yang udah dikeluarin sekarang itu tadi termasuk PSBB gitu kan ya. Padahal pemerintah udah udah mengasih taukan, udah menghimbaukan bahwasanya PSBB ini benar-benar berskala buat di rumah aja gitu. Lu nggak usah kemana-mana, di rumah aja gitu kan. Tapi tetap aja yang namanya PSBB ini bagi seluruh masyarakat di Indonesia itu tidak menganggap peduli gitu, maksudnya menyepelekan gitu. Nah ini sebenarnya mengakibatkan buat tingkat PDP di Indonesia itu bertambah banyak maupun yang terkena positif gitu. Apalagi ini tadi gue barusan dapat info ya di dekat rumah gue nih beda satu gang sama gue sih, cuman beda blok lah. Itu udah ada yang kena corona, lo bayangin. Itu dia gara-gara dari pekerjaannya dibawa dari Yamaha. Nah, sorry nih gue nyebut merek nih. Sorry. Jadi dia itu kerja gitu kan. Dia pulang kerja gitu. Nah, pulang kerja tuh dia pulang. Pertama gue cerita nih, dia pulang kerja. Pertama itu emang mungkin dia nggak berasa gitu ya, suhu badan dia itu pertama emang biasa aja gitu. Nggak tahu-taunya semakin kesini pun dia merasa nih bahwa suhu tubuh dia nih kok merasa nggak enak gitu kan. Nah akhirnya dicek tuh, rapid test juga yang tadi si Rais bilang kan, rapid test. Nah akhirnya bener terbukti dia corona udah positif, akhirnya dibawa tuh. Nah sebenarnya tuh kita itu sebenarnya itu kita itu kurang kesadaran doang sih sebenarnya, orang Indonesia itu kurang kesadaran doang gitu, bener. Iya. Kurang kesadarannya doang gitu. Coba deh andai masyarakat kita itu seperti Arab yang sekarang udah dibuka lockdownnya. Coba gue pengen tanya sama lu, Arab coba lu bayangin, dia dari kemarin udah lockdown dari berapa bulan? Udah dari Februari, Maret, sekarang April, udah mau lebaran dia udah ngebuka lockdown. Iya kan, sekarang dia udah ngebuka lockdown kan. Kita bisa ambil contoh dari situ, bro. Kenapa kita nggak bisa mengikuti negara yang kayak gitu. Padahal kan gimana ya, kita punya mungkin begini inilah gitu, punya pemikiran sendiri, riset sendiri gitu, bahwasanya ini corona, ini virus gitu, bener-bener virus, ini bener-bener mematikan, bukan karena
apa sih? Iya, bukan sekadar main-main. virus biasa gitu maksudnya. Bukan main-main, tapi orang itu menganggap bahwasannya virus ini tuh menyepele lah, ibaratnya kayak menyepele gitu. Ngapain sih? Gue keluar aja lah. Nanti juga kalau misalkan gue kena, kan juga sembuh. Oh, tidak bisa kayak gitu, bro. Ini virus, benar-benar virus, bukan benar nggak ada gitu. Susah lu, vaksin nemuin susah lu. Jadi wabah pandemi apalagi. Nah, gue mau ini apa namanya, boleh ya? Apa namanya kalau misalnya perihal lockdown kayak gitu, gue rasa itu kebijakan yang harus memang dipikirkan oleh pemerintah itu sendiri sih. Maksudnya betul. Ada faktor-faktor lain seperti ekonomi. Bagaimana kalau misalnya kita lockdown kan dengan penduduk Indonesia yang beratus-ratus juta itu, pemerintah tuh harus bertanggung jawab untuk keberlangsungan hidup mereka juga gitu loh. Makanya untuk sekarang ini aja kalau misalnya gue sendiri lihat dari berita-berita gitu ya, untuk Indonesia ada yang banyak di PHK dan lain-lain itu. Bahkan gue lihat ada apa namanya berita yang ibu-ibu meninggal ya, gara-gara nggak makan 2 hari. Itu bukan karena corona tapi karena nggak makan. Ya contohnya kayak gitu aja gitu loh. Walaupun nggak keluar rumah pun mereka bisa mati kelaparan gitu loh. Kalau keluar mati karena wallahu alam ya, mungkin bisa karena corona dan lain-lain. Tapi kalau di rumah bisa mati karena karena kelaparan. Itu hal yang perlu dipertimbangkan gitu sama pemerintah gitu loh. Mungkin salah satu faktornya kenapa nggak diadakannya lockdown karena itu loh, faktor ekonomi juga gitu. Iya, kesiapan pemerintah sendiri sih. Nah, terus nomor satu nih. Ya, jadi kalau menurut aneh, pemerintah Indonesia itu ini enggak dengan menyangka kebijakan PSBB itu tidak sejalan dengan bagi warga itu feedback yang baik gitu misalnya. Saya kan harus PSBB, berarti harus di rumah ya. Berarti setidaknya pemerintah itu ngasih ulur tangan gitu, saya ngasih bahasa segala macam, dan itu yang sebenarnya mungkin salah. Mana Anda juga sempat ikut kayak konferensi gitu sama pakar ekonomi, salah satu ekonomi, dia bilang gitu, dia bilang gitu. Jadi meskipun kita PSBB, pemerintah PSBB, tapi tidak dijalankan dengan tadi tuh feedback yang sejalan dengan ini bagi warganya. Jadi warga itu masih merasa jadi kayak gue butuh makan, jadi gue harus keluar gitu ya. Jadi mau nggak mau begitu. Jadi mau nggak mau bandel juga warganya, jadi keluar segala macam. Nah jadi mungkin disalahkan satu faktor itu nggak bisa. Jadi kita harus melihat banyak faktor lain yang mempengaruhi ini. Mungkin juga pemerintah nggak menjalankan lockdown karena itu takut ada impact ke ekonomi Indonesia gitu ya. Dan secara ekonomi Indonesia udah termasuk rendah di ratingnya dibanding ekonomi negara-negara lain. Nah itu juga mungkin pemerintah takut itu, dan proyek-proyek lainnya yang masih banyak di oleh pemerintah DPR. Ya itu mungkin mereka takut buat lockdown gitu segala macam. Padahal kalau kita lihat juga rata-rata di Indonesia itu yang ada pernah baca di mana lupa ya, yang kena corona ini, kena virus ini itu kalangan atas, menengah atas itu, bukan kalangan menengah bawah. Jadi kalangan menengah bawah itu sebenarnya yang kena lebih dikit karena yang keluar negeri segala macam kan kalangan menengah atas ya. Jadi yang kena banyak mereka, dan yang nyebarin mereka, dan kalau mereka meskipun lockdown pun mereka masih bisa punya uang. Yang kena kebijakan lockdown itu buat bagi kalangan menengah bawah yang hidupnya aja susah gitu ya, harus kerja segala macam. Ya, mungkin yang sering disorot ojek online, tapi tukang gorengan, tukang becak, tukang somai segala macam itu. Nah itu yang udah membutuhkan perhatian. Tanpa lockdown pun ini pun mereka udah susah hidupnya gitu. Selama lockdown, pemerintah nggak ngasih perhatian, susah itu udah. Iya sih, benar juga sih, benar. Gue bisa menangkap dari pendapat lu juga bahwasannya emang kalau di Indonesia tuh emang faktor ekonomi perlu dikedepankan gitu ya. Iya, harus dipertimbangkan benar-benar. Masyarakat di menengah ke bawah lah khususnya lah gitu, yang susah mencari uang di mana-mana kan, sementara pekerjaannya pun sudah di PHK gitu kan. Iya, betul. Antara yang dimana yang pekerjaannya sebagai buruh ataupun gimana itu semua sudah di PHK karena akibat adanya COVID-19 gitu. Mal-mal di sini pun biasanya yang ramai pun di sini benar-benar tutup gitu. Jadi kayak gimana ya, Indonesia tuh sebenarnya Indonesia itu bisa maju karena pertama itu biar Indonesia itu biar bisa kayak negara lain tuh, ya faktor pertama tuh mungkin bisa memperbaiki lah riset dari pemikirannya itu, bahwasannya apa imbauan pemerintah yang sudah dikasihkan itu, edaran yang sudah dikasihkan, ya kita turuti sebagai benar-benar masyarakatnya gitu. Bukan artinya kita menyepelekan gitu kan.
itu sebenarnya salah satu strategi buat yang namanya pemimpin gitu kan. Pemimpin itu kan ya kita harus mengikuti ya. Kalau emang bener emang kalau pemimpin mengatakannya itu ya kita harus mengikuti gitu. Tidak boleh. Ati Allah wa ati Rasul amri minkum. Betul. Gitu kan. Betul kan. Tapi di satu sisi yang gua rasa sebenarnya yang harus dibangun itu adalah trust, kepercayaan. Sedangkan kalau misalnya pemimpinnya itu benar nih, misalnya misalnya pemimpin ngebuat kebijakan, pemerintah ngebuat kebijakan, tapi untuk trust dari diri kita, dari rakyat pun kepada pemimpinnya itu kurang, ya bagaimana rakyat mau ngikutin gitu loh. Kalau misalnya trustnya aja kurang gitu loh. Jadi sebenarnya trustnya dulu yang dibangun, kayak misalnya kita ngelihat satu kebijakan dengan kebijakan lainnya antara kepala dan badan aja gitu nggak sesuai gitu. Itu yang sebenarnya akhirnya membuat trust dari rakyat itu sendiri akhirnya terpecah belah. Mana sih yang harus gue ikutin gitu loh. Iya itu setuju. Perihal betul. Kata aja gitu kan, itu sampai trending gitu. Antara Jakarta dan Indonesia ya, mana yang benar? Benar. Gitu loh. Iya sih, betul. Apa yang dikatakan lu itu benar sih. Emang kalau misalkan pemimpin tuh kalau emang nggak bisa inilah ibaratnya nggak bisa menunjukkan yang terbaik itu susah kan rakyatnya buat mengikuti gitu kan. Iya sih. Nah, gue mau nanya nih, kalau misalkan kasus di Turki itu kira-kira udah berapa sekarang ya? Sampai dari pertama itu sampai sekarang, dari pertama corona sampai sekarang itu kira-kira udah berapa ya? Sama ini, sejak kapan? Apa namanya? Kan udah ada kasus nih. Nah, kapan mulai diterapkannya kebijakan lockdown itu? Iya. Kapan ya, tanggal berapa ya? Lupa. Itu bulan pokoknya Maret sebelum tanggal 16 Maret nggak salah. Jadi semenjak adanya munculnya kasus baru di kasus pertama. Corona kan 2019 ya, 2019 akhir ya. Iya. November kalau nggak salah. Ya, pas mulai masuk Turki itu pemerintah udah mulai mengadakan kayak ya bakal tanda kita bakal lockdown gitu, cuman baru diterapkan tanggal 16 itu. Dan sekolah diliburkan, jadi sekolah sih utama ya yang kita tahu ya, kuliah gitu, tapi beberapa kerjaan masih boleh gitu, dagang ini masih boleh. Bulan apa itu kalau gitu? Itu tadi tengah Maret Maret. Nah, baru April kemarin mungkin sekitar sebulan lalu, 3 pekan lalu ya, itu baru total lockdown dijalankan yang pakai pekan itu. Jadi pada awal kebijakannya itu pemerintah pas pertengahan Maret itu, kayaknya kalau nggak salah, itu pemerintah Turki langsung ngambil keputusan bahwa libur 2 minggu untuk mahasiswa universitas, libur seminggu untuk sekolah SD, sekolah dasar gitu, terus supporter bola ditiadakan. Untuk kebijakan awal seperti ini ya, gitu. Kebijakan itu seperti itu. Jadi pada awalnya ya libur itu sendiri, gitu loh, masih 2 minggu. Cuman seiring berjalannya itu ya, makin banyak yang kena, jadi diperpanjang. Sekarang aja udah 122.000 gitu loh. Cuman alhamdulillah atas dukungan maksudnya akhirnya kan sekolah diliburin dan pembelajaran di di online gitu kan, online. Nah, alhamdulillahnya untuk dari pemerintah Turki itu sendiri memberikan kuota bagi kita. Supportnya itu keras gitu. Kencang untuk mahasiswa gitu ya. Itu diberikannya pada awalnya betul. Ini menarik nih. 8. Menarik nih. 8 giga kedua. Pengen masuk ini. Apa nih? Nah, gue pengen ini nih, pengen tanya nih. Sebenarnya nih kita kan di Indonesia nih ya. Ini khususnya gue nih yang tinggal di Indonesia nih. Gue juga sebagai seorang mahasiswa lah yang benar-benar membutuhkan kuota yang banyak gitu buat daring gitu kan khususnya kan. Apalagi nih kayak Zoom kita bisa lihat kan pasti banyak kuota yang tersedot gitu kan. Nah, ini sebenarnya sebagai sebagai keluh kesah para mahasiswa di universitas gua maupun di kalangan orang lain gitu, bahwasanya emang benar-benar membutuhkan kuota gitu, yang benar-benar membutuhkan kita gitu sebagai mahasiswa gitu. Padahal kan kita emang kalau emang benar pemerintah itu membutuhkan kita untuk kamu di rumah aja, kamu belajar online, otomatis kan pasti pemerintah memberikan fasilitas yang memadai ya. Ya betul. Tadi harus ada supportnya. Iya, kasih support. Kuota gitu kan. Nah, kuota nih yang pertama tuh. Sebenarnya itu kuota itu aja udah mencukupi buat belajar dari online gitu, yang seperti sekarang kan. Walaupun kan kuota itu ibaratnya ya mahal lah, kita ibaratnya kan kayak nyari duit nih. Gue jujuran aja di Indonesia tuh sekarang, waduh, sumpah gue nggak tahu kenapa gitu. Semua pekerjaan tuh udah bener-bener ini banget, kayak nggak ada sama sekali yang bener-bener ini.
ya benar-benar yang kebutuhan hidup sendiri-sendiri gitu, nggak mentingin yang lain gitu. Buat makan aja udah syukur gitu kan, buat makan aja udah syukur gitu. Kalau benar-benar emang di saat seperti lockdown kayak gini tuh, PSBB nih khususnya buat di Indonesia ya gitu kan, udah bener-bener ini banget, udah bersyukur banget gitu bisa makan gitu kan, nggak mentingin yang lain juga gimana gitu, nggak bisa gitu, emang bener-bener buat mikirin diri sendiri aja susah gitu, sampai-sampai waktu itu ada begal gitu, sampai-sampai itu. Lu ngebayangin gak sih ketika orang di PHK ketika udah di PHK dia keluar nih, dia mau kerja apa, sedangkan makan aja nggak bisa, nyari makan mau kemana-mana nggak bisa, lockdown kan, SBB di mana-mana, dia mau nyari makan kemana, otomatis dia kan nggak punya jalan lain ya, dia mencuri ya kan. Ini sebenarnya perlu diperhatikan juga sebenarnya gitu. Miris sih. Nah, mirisnya gitu dan di satu sisi berarti angka kriminalitas pun meningkat gitu ya. Iya, justru di sini meningkat gitu. Itu sebenarnya kembali keresahan kita juga gitu pada sebagai masyarakat tuh, bahwasannya